Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmuluk, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Penukal. Hari ini kami akan ngobrol tentang kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi akademik yang berbasis kucing. Saya ditemani oleh Bu Lydia, silakan perkenalan diri Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Pratiwi SPD, guru IPS di SMPN 1 Negeri Penukal yang mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Oke Bu Lid, kemarin kita sudah janjian ya bahwa hari ini kita akan melaksanakan ngobrol-ngobrol ringan lah ya, untuk membahas kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Kira-kira waktu 10-20 menit, ada waktu nggak Bu Lydia? Siap. Siap, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nanti akan saya ajukan ke Bu Lydia ya. Kemudian nanti di saat Bu Lydia sambil ngobrol, saya izin sambil mencatat Bu Lydia. Jadi mungkin saya sambil lihat kertas itu. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa kegiatan supervisi yang kita lakukan ini agak berbeda dengan mungkin paradigma kita ke kegiatan supervisi sebelumnya kita lakukan ya. Mungkin sebelumnya itu supervisi itu kayak apa namanya, ajang untuk menghakimi kinerja guru seperti itu, sudah baik atau belum seperti itu. Kalau menurut Bu Lydia gimana sih supervisi yang selama ini dilaksanakan? Setelah beberapa kali supervisi biasanya kalau sudah ada jadwal supervisi tegang ya, karena wah, ini saatnya saya dihakimi seperti itu ya. Yeah. Wah, kelihatan ini kekurangan saya sebagai guru ketika mengajar selama ini akan kelihatan ini seperti itu kan, ya kan seperti itu Pak. Jadi ketika ada supervisi bukan guru itu merasa senang, happy, ya, oh saya akan supervisi, artinya bahwa saya akan memperoleh ilmu baru kan, saya akan dievaluasi. Jadi fokusnya itu ke evaluasi, bener nggak ngajar selama ini? Evaluasinya, tapi lebih kepada judgement seperti itu. Penilaian. Iya, penilaian. Ibu sudah benar, belum benar gitu ya. Oke, begini Bu Lydia ya. Kegiatan supervisi dengan paradigma coaching ini yang akan kita lakukan ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita lebih kayak fokusnya ke Bu Lydia sendiri yang nanti akan bikin perencanaan. Jadi saya sebagai coach hanya sekedar ibaratnya membantu Bu Lydia dalam memperbaiki performa atau cara penampilan kita selama ini mengajar. Ya, lebih ke menuntun dan menggali seperti itu. Jadi bukan saya menghakimi seperti yang sebelumnya. Kemudian dari kegiatan supervisi biasanya kita nih dapat identifikasi nih masalah nih. Jadi kita tahu oh berarti apa nih perlu perbaiki di sini seperti itu. Dan juga nanti akan ada tindak lanjut. Jadi dari yang kita identifikasi tadi ada berkelanjutannya. Nanti Bu Lydia ini perlu apa sih yang perlu dilakukan lagi supaya penampilan Bu Lydia dalam mengajar jadi lebih maksimal seperti itu. Jadi ada masalah, ada solusi. Ada solusi seperti itu. Jadi bukan lebih ke bagus tidaknya ngajar seperti itu. Lebih ke bagaimana cara kita untuk menampilkan diri kita supaya bisa berfokus kepada peserta didik, bisa mengajar lebih elegan di depan peserta didik seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian itu berbedanya ya. Kelihatan menurut kalian dibayangkan nggak? Berbeda nggak dari sebelumnya? Baru dibayangkan. Baru saya bayangkan sepertinya akan berbeda. Tidak terlalu monoton lah ya. Iya. Jadi tidak fokus ke cara mengajar Bu Lydia ini sudah sesuai aturan belum? Nah, kita aturannya atau hal yang ingin kita kembangkan itu nanti Bu Lydia sendiri yang akan buat seperti apa yang pengen jadi kembangkan nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kemudian tujuan percakapan kita nih, nah jadi kita ngobrol santai sifatnya begitu. Jadi kita membangun supaya nanti di kelas kayak kesannya saya ini bukan seorang yang akan menghakimi tadi. Jadi di kelas nanti Bu Lydia bermindset bahwa ini partner saya untuk memperbaiki diri saya. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya sebagai partner yang nanti Bu Lydia tuh kebutuhannya apa sih, nanti itu yang akan saya berikan masukan seperti itu. Bukan kayak orang yang menilai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kita bikin perencanaan nih. Apa yang pengen Bu Lydia tampilkan, apa yang pengen Bu Lydia perbaiki, apa yang ingin Bu Lydia munculkan dari kegiatan supervisi ini. Nah, kita bikin perencanaan. Jadi ngobrol kita ini selain menjalin kerjasama yang santai, ngobrol yang santai, juga bikin perencanaan seperti itu. Gimana? Sudah siap belum? Siap ya? Oke. Pertama nih, dari kegiatan supervisi ini nanti akan kita lakukan. Kira-kira Bu Lydia pengen apa sih yang didapatkan? Nanti manfaat yang didapatkan dari kegiatan seperti ini, Bu Lydia pengennya apa? Tentunya sebagai bahan evaluasi untuk diri saya sendiri sebagai guru, memperbaiki apa-apa yang terasa kurang ketika saya mengajar, ketika saya memberikan informasi maupun terhadap kinerja saya selama ini. Tidak kurang sebagai evaluasi. Kemudian apa lagi yang pengen dikembangkan lebih lanjut sebagai evaluasi? Sebenarnya saya ini sekarang inovasi dalam mengajar.
Inovasi seperti apa yang pengen dimunculkan? Inovasi bagaimana membentuk mindset baik dari guru maupun dari siswa, dari murid itu, bahwa sistem belajar mengajar itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, sesuatu sistem transfer ilmu, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Iya, ya. Bukan sesuatu yang konvensional ketika. Jadi biasanya guru dan siswa itu sama menganggap selama ini bahwa sistem pembelajaran itu sesuatu yang monoton. Iya, Iya. Lanjut ya, dapat. Oke, dah. Jadi pengen berinovasi, kemudian membangun bahwa mindset di guru dan juga peserta didik ini sebenarnya proses pembelajaran hal yang menyenangkan seharusnya. Iya. Harusnya seperti itu. Iya. Oke, Bu Lid, dalam kegiatan supervisi kita ini tentu Bu Lydia sudah mempersiapkan perencanaan yang maksimal, Bu ya. Iya. RPP ini, RPP yang akan Ibu sampaikan nanti itu bagaimana secara garis besar? Secara garis besar ya RPP ya, sebagai panduan kita sebagai guru, ada 3 kegiatan, ada apersepsi, ada kegiatan inti, kemudian penutup. Di bagian apersepsi biasanya seperti biasa lah ya, guru menyampaikan salam, menanyakan kabar dan mereview materi. Kemudian, di materi kegiatan inti ini, nanti awal mulanya saya menyampaikan materi, kemudian di tengah-tengah saya menyediakan semacam kuis tebak kata. Oke, itu hal yang belum biasa dilakukan ya? Atau sudah? Kalau bagi saya pribadi belum biasa saya lakukan. Ya, sebagai bentuk sedikit inovasi lah, yang merangsang semangat siswa lah ya. Kemudian ada evaluasi dan terakhir adalah penutup. Oh, jadi ada semacam kuis tebak kata, Bu. Ya. Oke, itu tadi secara garis besar RPP yang akan dilaksanakan. Kemudian dari kegiatan supervisi kita ini, apa yang benar-benar pengen Ibu gali dan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi? Apa ya? Yang mungkin saya yang pasti yang ingin saya kembangkan adalah fokusnya siswa dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Fokus dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu yang pengen Ibu soal dan itu yang pengen diperbaiki ya, dikembangkan. Kira-kira apa yang melatar belakangnya Ibu memilih itu kira-kira? Pasti ada backgroundnya, pasti punya alasan kan? Karena menyadari bahwa sistem pembelajaran sekarang ini mindsetnya itu bahwa bagi guru sendiri ya, bagi saya sendiri maupun bagi murid itu sistem pembelajaran itu sistem yang monoton, yang tidak menyenangkan, yang konvensional. Selama ini ya. Jadi berkaca dari itu maupun dari saya sebelumnya, ketika saya mengajar, apalagi di jam-jam terakhir kan, jadi ya untuk saya merasakan siswa itu banyak yang tidak fokus dan banyak yang tidak aktif. Artinya bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka kebanyakan tidak aktif, tidak berani mengungkapkan apa-apa pendapat yang mereka punya terhadap ide mereka yang mereka punya selama ini. Oke, jadi fokusnya ke keaktifan sama fokus tadi karena background alasannya tadi seperti itu, Bu ya. Oke. Strategi, cara atau strategi yang Ibu lakukan apa supaya bisa menggali kefokusan sama keaktifan siswa ini, Ibu melakukan apa? Terutama dalam kuis bakat yang saya siapkan ya, biasanya saya menyampaikan materi. Nah, di tengah-tengah saya menyiapkan kolom. Saya tulis beberapa kolom di papan tulis, yang dimana setiap kolom itu bisa mendatar, bisa horizontal kan, ya bisa menurun, bisa mendatar kan. Saya siapkan dalam setiap kolom itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Nah, saya mengukurnya keaktifan dan fokus siswa itu dari bagaimana cara mereka menjawab setiap kolom dari setiap pertanyaan yang saya sediakan. Oke, jadi itu akan melaksanakan kuis tebak kata namanya. Iya, tebak kata saya bilang. Bikin kolom di papan tulis, kemudian siswa aktif dalam mengisi itu. Jadi kegiatan mungkin mereka selama kegiatan pembelajaran tidak fokus, dengan ada kegiatan yang menarik seperti itu mungkin akan fokus dan mereka akan aktif seperti itu ya. Oke, ini supaya bisa mengukur nanti itu berhasil atau tidak dalam melaksanakan kegiatan itu bagaimana saya? Saya mengukurnya karena ini kuis tebak kata, saya menyediakan kolom-kolom kosong yang awalnya kosong. Nah, kalau ukur saya adalah ketika kolom-kolom tersebut terisi, berarti mereka bisa menjawab. Oke, kolom tadi terisi. Iya, dan saya memberikan kesempatan yang sama, artinya tidak menunjuk siapapun, saya memberikan kesempatan yang mau. Nah, dari situ saya akan lihat, oh berarti si A tadi ternyata dia fokus, dia mendengarkan, dia memperhatikan apa-apa materi yang saya sampaikan dari tadi seperti itu. Oke, jadi dia terisi kolomnya, kemudian siswa terlibat aktif ya. Kemudian keaktifan, tentu dengan kegiatan itu siswa akan saling merangsang, melihat kalau ya. oh iya berhasil, yang berhasil saya berikan poin.
Nah, dengan Ya, ada poin ada tadi poin, mungkin- saya berikan poin, jadi mereka terangsang. Bagi yang tadi yang misalkan belum fokus, kemudian mereka akan kembali fokus, mengingat kembali. Oh, apa tadi ya yang disampaikan oleh ibu guru ini? Apa ya kembali mengingat kembali seperti itu? Jadi merasa yang lain untuk aktif dalam artian mau berani menyampaikan pendapat dan ide-idenya Oke, terhadap berarti guru. ketika ini saya catat Bu ya, siswanya berani mau mengungkapkan, menjawab, Iya, itu berarti menjawab. keaktifannya sudah. Oke. Oke, kemudian apa kaitannya dengan materi yang Ibu ajarkan? Ini kuis ini berpengaruh nggak terhadap keberhasilan materi yang Ibu ajarkan sebenarnya? Ya, karena satu dari awal ketika saya mengajar, mereka sudah di mindset mereka sudah apa ya, sudah termenam bahwa saya harus fokus dengan pelajaran ini. Kenapa? Karena nanti ada kuis. Saya mungkin secara kompetisi ya, saya tidak mau kalah dengan yang lain. Nah, dari awal jadi sudah terbentuk seperti itu biasanya siswa. Oke, jadi secara tidak langsung jadi sudah mengevaluasi kegiatan Iya. belajar Bu Ida. Karena materi yang dimasukkan itu materi selama pembelajaran Iya. atau gimana? Dalam tebak kata tersebut sebenarnya ada saya langsung dua hal yang saya lakukan. Satu, saya menyampaikan materi langsung. Yang kedua, evaluasi juga di situ. Jadi kuis itu tadi sebagai bahan juga untuk mengevaluasi keberhasilan. Iya, dalam keberhasilan belajar. bagaimana mereka fokus dan memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oh, jadi kalau kita katakan dia penyampaian materinya berhasil, itu apa pengaruh ke kuisnya? Pas siswanya aktif atau bagaimana? Maka semua siswa akan berkompetisi untuk menjawab, Iya. mengisi setiap kolom-kolom yang saya berikan. Ya, jadi ketika siswanya aktif berarti materi yang disampaikan tadi berarti Tersampaikan tersampaikan, kepada berarti siswa siswa ya. merekam itu Mereka sehingga mengingat dan apa kegiatan yang saya sampaikan materi dalam yang saya kegiatan kuis tadi mereka bisa aktif seperti Iya. itu. Oke, Bu Lili. Kemudian selain itu tadi kalau untuk keberhasilan itu indikatornya Bu ya. Kemudian selain RPP ada nggak hal khusus yang Ibu persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Tentu biasanya kalau dalam strategi sana ya saya harus menyiapkan kolom-kolom karena di dalam kolom tersebut ada pertanyaan. Jadi saya harus menyiapkan pertanyaannya, bisa spontan sebenarnya, tapi lebih direncanakan. Oh, jadi apa yang akan Ibu sampaikan dimasukkan ke dalam kuis tadi berarti sudah dibikin perencanaan sebelumnya. Iya, seperti dan itu. itu harus berkaitan dengan materi yang saya Materi yang sampaikan. disampaikan itu yang dipersiapkan ya selain dari RPP. Oke, kemudian kita nih mau melaksanakan supervisi nih Bu Liga ya. Kira-kira ini kapan? Dia siapnya kelasnya yang akan bisa saya kunjungi. Kalau saya mungkin mengikuti saja ya. Boleh Senin ini, Oh, Senin ini ya? ya boleh Senin ini secepatnya boleh. Tanggal 16 berarti ya? Tanggal 16 Senin ini boleh. Oke. Kelas ini kelas berapa yang akan kita? Kelas di Senin itu saya mengajar di kelas 7D. Kelas 7D. Jam pertama dan kedua Hari ya. Senin ya? Ya, setelah upacara. Di kelas 7D. Oke. Kemudian setelah pelaksanaan pos pembelajaran selesai, nanti dalam pos pembelajaran mungkin saya akan masuk ke kelas Bu Lydia, kemudian akan Boleh. melihat tadi yang tebak kata tadi, bagaimana tingkat keberhasilannya, bagaimana efek dan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, Bu Lydia. Itu nanti setelah selesainya kita akan ada ngobrol lagi ya pasca observasi atau setelah kegiatan supervisi. Kemudian itu kira-kira kapan waktunya? Langsung setelah itu atau bagaimana? Dikondisikan saja Pak. Dikondisikan saja. Setelah itu boleh, karena itu sebagai bentuk evaluasi untuk diri saya sendiri juga. Oke, jadi setelah selesai Ibu untuk hari Senin itu, setelah selesai Ibu melaksanakan pembelajaran, berarti kita langsung ngobrol, kita bahas tentang Evaluasi ya. ya, apa-apa percakapan yang saya setelah observasi tadi. Ya, baik. Oke, kemudian Bu Lydia nanti ya di kelas saya ingin menyampaikan bahwa selama kegiatan pembelajaran nanti saya tidak menilai sebenarnya, saya akan masuk ke dalam kelas dan juga saya akan mencatat beberapa aktivitas Bu Lydia, terutama yang berkaitan dengan hal yang ingin dibahas tadi mengenai aktivitas tulis tadi seperti itu ya. Tidak jadi masalah ya. Oke, jadi hari Senin depan kita siap untuk pelaksanaan supervisi. Siap. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Ya. Sebelum mulai materi, kita absen dulu ya. Ya. Agustin, Aisyah, Kumaya Sari. Saya Bu. 1. Produksi. 2. Distribusi. 2. Konsumsi. 1. Distribusi. Produksi. Kegiatan ekonomi ya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Apa saja? Produksi. Produksi. Yang kedua, Distribusi. distribusi.
Anda menghasilkan, sudah menyalurkan barang dan jasa, tinggallah fungsi kita sebagai konsumen, yaitu mengkonsumsi apa itu? Makan. Artinya memanfaatkan barang atau jasa. Dan nanti terakhir akan belajar Indonesia mengenai 3 kegiatan dalam ekonomi yang akan kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Untuk memenuhi kehidupan manusia. Iqbal butuh kebutuhan itu apa? Makan, minum. Makan dan Minum. Rizky kebutuhannya apa? Selain makan dan minum, apa kebutuhan Rizky? Oke, Hensa. Tidur. Tidur, istirahat. Oke. Ayo. Oke. Tempat? Tiga. Tempat? Pendidikan. Pendidikan. Jadi ada berbagai macam kebutuhan manusia. Nanti masuk kesempatan lagi ya. Ada berbagai macam kebutuhan manusia. Ada yang kebutuhan utamanya makan dan minum. Nomor satunya mau tidak mau dia harus makan dan minum. Ada yang pakaian, ada yang pendidikan, ada yang tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun ada 5 kebutuhan mendasar atau 5 kebutuhan pokok. Apa tadi kebutuhan? Sudah jelas materi yang kita sampaikan. Kita adakan kuis tebak kata ya. Akan ibu buat kolom-kolom ya, yang isinya pertanyaan. Yang mampu silakan menjawab. Ada berapa kolom Bu? Ada 10 kolom. Dalam ekonomi. Kalau ketemu nomor 1, kita ketemu nomor 7. Ayo, 2 kegiatan dalam ekonomi. Produksi. Pak masing-masing bukan kolom. Masing-masing 4 kolom. Kalau sudah melakukan kegiatan ekonomi hari ini sudah Bu, aktivitasnya apa? Ke kerja. Mungkin sekolah. Nah, apa yang kita lakukan di kantin sekolah? Kerja. Apa yang kita kerjakan ekonomi yang kita lakukan di kantin sekolah? Makan dan minum. Pendidik apa? Jasa. Belanja. Cukup kan kalau yang 4 kalau belanja?
Nomor 5 dulu. Ini adalah istilah dalam kebutuhan apa tadi pakaian. Istilahnya adalah sandal. Siapa yang jawab tadi? Sandal dipakai dalam istilah kebutuhan dasar manusia adalah pakaian. Ya. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Masih kita pikirkan nomor 1 dan nomor 7 ya. Nomor 8. Untuk bahasa Indonesia ekonomi. Namanya. Dijawab oleh istilah untuk ekonomi dalam bahasa Yunani disebut oikonomi. Ya, nomor berapa lagi? Nomor 9. Nah, nomor 9 adalah materi yang kita bahas dari tadi, yang dijelaskan dari tadi. Oke, baiklah. Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi, melanjutkan kegiatan kemarin karena tadi barusan Bu Lydia ya sudah melaksanakan supervisi di kelas. Oke, gimana Bu Lydia? Lanjut ya. Oke, jadi Bu Lid kemarin kita sudah memberikan ngobrol tentang perencanaan apa yang kita lakukan ketika kegiatan supervisi. Dan tadi Bu Lydia sudah melaksanakan pembelajaran, kita sudah melakukan observasi dan saya sudah melihat sebenarnya apa yang Ibu Lydia lakukan seperti ya. Sekarang kita istilahnya ngobrol-ngobrol santai lah, cerita-cerita tentang tadi Bu Lydia ngajar gitu ya. Mungkin banyak yang ingin Ibu Lydia ceritakan ya, unek-unek yang ada di pikiran ya, gitu ya. Itu yang pengen kita obrolkan sekarang. Kemudian tujuan kita ngobrol ini aku tegaskan dulu ya. Kita lebih ke kayak saya lebih menggali Ibu Lydia untuk merefleksikan tentang pengalaman, perasaan Bu Lydia selama melaksanakan pembelajaran tadi, dan juga sekaligus nanti boleh Bu Lydia merefleksi seputar kegiatan supervisi ini. Karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang perubahan paradigma supervisi kemarin ya. Itu nanti mungkin Bu Lydia akan ceritakan itu. Kemudian aku pengen tahu nih, dari kita ngobrol ini kira-kira Bu Lydia punya target nggak? Pengen dapat apa nih dari obrolan kita santai ini? Dapat informasi ya. Informasi yang berkaitan. Bagaimana cara atau membuat atau membangun sistem pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya sih. Oke, lebih fokus ke informasi. Jadi ketika kita di akhir nanti kita Bu Lydia pengen dapat informasi apa sih yang didapat dari kita ngobrol-ngobrol ini. Oke, siap lanjut. Oke. Pertama mungkin awalnya dulu aku pengen tahu nih gimana perasaan Bu Lydia ketika dilaksanakan observasi ini. Bagaimana perasaan? Ini kesempatan kedua ya. Jadi pas di supervisi langsung oleh supervisor sekolah. Dua kondisi yang berbeda menurut saya ya. Yang kalau yang pertama bukan membandingkan ya, tapi kita mencoba mengambil kesimpulan baik dan buruknya atau plus minusnya ya. Kalau dibanding supervisor, saya lebih nyaman yang ini, supervisi yang ini. Kenapa? Karena saya menampilkan apa adanya. Ya apa, jadi kegiatan belajar sehari-hari saya seperti itulah, tidak dibuat-buat, tidak disetting, tidak diadakan, tidak dimaksimalkan di situ, tidak. Seperti itulah ketika saya mengajar, dan kondisi anak-anak pun seperti itu. Ini lebih nyaman untuk saya pribadi, mungkin juga tidak menekan anak-anaknya. Berarti lebih pure, lebih murni ya. Tidak ada settingan yang dibikin, hanya sekedar untuk administrasi seperti itu. Kondisinya nyaman lah kadang. Oke. Mengenai pelaksanaan kegiatan rangkaian pembelajaran tadi kemarin kan Bu Lydia punya target di RPP gitu, itu gimana? Merasa sudah terlaksana semua atau ada bagian-bagian yang Jadi kalau dibilang efektif, tidak sepenuhnya efektif ya, ada beberapa bagian yang diperlukan.
masyarakat. Tapi yang saya rasakan cukup baik, cukup terpenuhi semuanya. Apa yang ekspektasi atau apa yang saya rencanakan sejauh ini semuanya terjalankan, tersampaikan dengan baik. Jadi dari perencanaan dari awal sampai akhir tadi sudah Iya. dimaksimalkan. Walaupun tidak Ya, 100% ya berhasil, tidak efektif 100%. Oke. Apa hal yang paling baik dari yang Ibu Lydia lakukan tadi Yang paling di baik, kelas? Ya, saya pikir antusiasme antusiasme dari siswa. dia siswa ya. Ah, Membangun fokus dan keaktifan siswa kan tidak mudah ya dari seorang guru. Bagaimana rasa nyaman dulu dari guru diberikan guru, kemudian memberikan feedback, antusiasme kembali ke mereka lagi, dari guru kembali ke mereka lagi. Jadi ketika melihat siswa aktif tadi, Iya, jadi dia merasa sama-sama. Saya pikir saya sendiri pribadi antusias, anak-anak yang lain juga antusias, yang tadinya mungkin agak kurang fokus, kemudian antusias. Walaupun ada beberapa poin yang kurang, masih perlu diperbaiki. Oke, di bagian itu berarti punya kepuasan tersendiri. Iya. Ya. Kata-kata seperti itu ya. Oke. Kemudian dari kegiatan supervisi kita ini, dari yang ngajar di kelas tadi, ada nggak hal baru atau apa yang didapatkan seperti itu? Karena sebelumnya melaksanakan kegiatan pelajaran, dari kegiatan pelajaran yang tadi ada nggak hal baru yang didapatkan yang mungkin sebelumnya belum dia dapatkan? Saya pikir ada ya. Ya. Apa itu? Konteks sistem belajar. Ya, sistem yang Sistem berbeda. belajar biasanya kita kan guru hanya duduk kemudian menyampaikan materi, siswa pun hanya duduk diam tenang ya. Itu sebuah, katakanlah kalau biasanya di sekolah itu sebuah pencapaian ya, dimana kondisi siswa itu diam tenang, itu sebuah pencapaian bahwa guru tersebut berhasil. Namun pada kenyataannya yang saya dapatkan sekarang justru bukan seperti itu. Yang saya dapatkan justru bagaimana siswa itu aktif, antusiasnya terbangun. Disitulah sebenarnya guru membangun sistem pembelajaran yang baru. Jadi begini ya, saya konfirmasi lagi. Ternyata yang dia dapatkan bukan malah pengen anak tenang ya, pengen anak tuh Tenang dalam artian pasif ya. Iya, pasif, iya. Pasif seperti itu. tapi malah pengen anak yang Antusias, dia yang terlibat aktif. aktif ya. Ya, siswa yang proaktif tapi sebenarnya aktif belajar. Iya, Oke. Ada nggak hal-hal yang dari kegiatan itu saya dapat inspirasi nih ke depan, pengen begini, dapat ide seperti itu dari hal yang sudah dia lakukan tadi? Mungkin kita sama-sama belajar Pak ya, bagaimana membangun sistem pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan lah. Kita, kalau saya pribadi mungkin ingin merubah mindset sistem pembelajaran itu yang lebih menyenangkan sehingga terbangun hubungan interpersonal antara guru dan murid. Jadi bukan hubungan formal antara siswa dan murid seperti pada umumnya pada dahulu kala kita laksanakan, ya. tapi lebih kepada interpersonal antara guru dan murid. Oke. Itu tadi apa namanya kuis yang untuk tebak kata namanya, kuis tebak kata. Itu tadi dalam proses pembelajaran selama ini tuh sudah memang setiap kelas atau memang sesuai kondisi kebutuhan? Sesuai, kalau di kelas 7 semuanya saya lakukan. Sebenarnya kelihatan semua dari Ibu kepiawaian Ibu membimbing anak tadi, saya akui luar biasa, keren sekali tebak kata itu tadi ya, kuis tebak kata ya. Bukan agak ngaku-ngaku ya, karena direkam kamera. Sebenarnya sih tidak kelihatan sih kakunya. Karena kerennya itu di bagian yang kayak memandu tadi. Jadi aku melihat kayak kuis apa yang di TV itu, kayak apa yang Family 100 atau apa. Jadi keaktifan siswa itu benar-benar terpandu kalau menurut aku sih. Jadi dia sudah bagus sekali dalam memandu karena membagikan beberapa pertanyaan ke siswa ya, siswa aktif. Nah kemudian itu tadi kan langsung dia spontan nulis di papan tulis kan, tulisan kan. Itu ada alasan tersendiri nggak bikin media dulu sebelumnya biar efektif, atau memang lebih efektif nulis langsung di papan biar view atau gimana? Di kondisi kasus sekarang pada dasarnya itu kan spontanitas. Saya berpikir bagaimana ya membangun sistem pembelajaran yang lebih tapi bukan sampai dalam arti yang tidak fokus ya, tapi kepada membangun antusiasme siswa itu kan agak sulit di sekarang karena sudah terpecah-pecah pembelajaran siswa. Jadi bagaimana ya saya membangun itu tadi secara spontan, saya coba satu kata dua kata dulu, kemudian ternyata ada antusiasme, baru kemudian saya kembangkan lagi sampai sekompleks itu ya. Itu tadi lumayan sudah beberapa pertanyaan ya.
Dan sebenarnya dari siswa antusias menjawab itu sebenarnya menurut Ibu kelihatan nggak materi yang disampaikan tadi sudah tersampai belum? Buat saya pribadi cukup menjadi evaluasi ya menurut saya sendiri. Jadi saya kelihatan jadi ternyata siswa ini dari tadi memperhatikan saya fokus terbangun, buktinya dia mampu menjawab atau tidak mampu menjawab, dia aktif. Sebenarnya siswa tidak aktif pun tidak bisa kita evaluasi sebagai siswa yang tidak fokus ya, karena ada bagian-bagian siswa yang belum berani lah katakan menyampaikan pendapat sebelumnya. Nah itu yang ingin saya bangun sebenarnya, bukan cuma mereka fokus tapi berani aktif untuk menyampaikan pendapat mereka. Oke, dengan menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, dan mereka rebutan sih sebenarnya. Iya, karena itu biasanya menjadi rangsangan. Jadi awal mula saya buat itu biasanya 1-2 orang yang memang menonjol saja, kemudian nanti seperti apa ya, merangsang siswa yang lain. Oh, saya juga bisa. Jadi mulai berpikir lagi, oh apa ya jawaban. Jadi berpikir bukan kalau kita kasih tugas di tertulis, mereka bisa saja menyampaikan. Tapi kalau itu kan real. Ini berdasarkan apa ya, pencapaian mereka sendiri selama materi. Sebenarnya selama pengamatan di kelas tadi ada beberapa hal yang perlu apresiasi di sebenarnya. Pertama, menggali potensi. Tadi bagus sekali Bu Lydia, jadi melemparkan beberapa pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Iya. Nah, jadi siswa tadi benar-benar potensi mereka tergali dengan mereka menjawab pertanyaan kritis seperti itu tadi. Sebenarnya menurut aku itu hal yang bagus Bu Lydia. Kemudian membangun komunikasi ya. Tadi Bu Lydia sudah mampu membangun komunikasi yang bagus dengan siswa sehingga siswa tadi tertarik dengan ide pemikiran dari Bu Lydia dalam proses pembelajaran seperti itu. Ikut berpartisipasi karena mereka sudah terangsang ibaratnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Bu Lydia lakukan. Kemudian dari serangkaian kegiatan yang sudah Bu Lydia lakukan tadi pasti punya beberapa kendala ya. Ada nggak kendala yang benar-benar perlu diperhitungkan selama melaksanakan proses pembelajaran atau tadi di kelas? Bagaimana kesiapan gurunya sendiri. Kendala tadi itu ya. Ketika mengajarkan, guru juga harus siap dari secara materi, juga dari siswa. Bagaimana membangun komunikasi siswa itu kan tergantung guru, dan membangun antusiasme siswa juga tergantung guru pada dasarnya. Bagaimana cara guru berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya itu agak susah, tapi yang sambil belajar mungkin belajar lagi ya hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Paling karena kalau siswanya sudah tidak respect lah kata guru dari awal mula, maka kata saya yakin sampai akhir itu tidak akan fokus siswa. Nah, PR-nya adalah itu saja menurut saya. Bagi seorang guru itu adalah bagaimana membangun komunikasi dulu, respect dulu antara guru dan murid kepada guru. Jadi sehingga terjadi komunikasi yang baik tadi yang seperti saya apresiasi tadi ya. Memang membangun komunikasi dengan siswa dengan murid dengan baik ya tadi ya. Kemudian dari beberapa kendala, dari beberapa hal yang sudah Ibu lakukan, tindak lanjutnya nih ke depan apa hal yang pengen dipertahankan dan untuk mengatasi yang jadi kendala itu gimana sih? Apa yang perlu diperbaiki lagi ke depan yang akan Ibu lakukan dari kegiatan seperti ini supaya ke depannya lebih baik dari sekarang? ya, saya inovasi lagi karena kan kalau ini terus dijalankan kita saya menonton ya kalau saya perlu inovasi lagi dari pelajaran ini. Saya perlu menciptakan hal yang baru lagi, bukan hanya kata membangun hal itu kalau bukan, tapi saya juga mungkin akan mencari ide yang lain, apa pembelajaran seperti apa yang mungkin menyenangkan lebih dari ini. Sudah terbayangkan belum, terinspirasi dari kuis ini akan menjalar ke inspirasi yang lain kan? Sudah terbayang belum kira-kira? Mungkin sedikit ya, belum bisa digambarkan. Tapi sudah muncul dalam diri saya saya harus mencoba inovasi baru untuk membangun, karena kalau dijalankan itu terus kan benar. Ya. Jadi intinya bahwa dalam setiap pembelajaran itu juga guru juga sebenarnya mengevaluasi dirinya sendiri. Oke, berarti pasti memvariasikan. Jadi lagi ke depan, jadi lebih ke inovasi yang pengen dilakukan supaya
benar tadi kalau kita ulang lagi kuis lagi ini akan ada Monotonan. benar waktunya di saat itu apa namanya sih bosan Iya, ya. terus mungkin secara waktu harus buat tolong di total guru itu agak lama, itu yang perlu diperbaiki, mungkin akan dibuat secara mungkin pelajaran yang lain di kertas tertulis atau di PowerPoint kan. Tapi menurut dia dengan langsung secara spontan itu akan lebih real. Sebenarnya lebih real, lebih real ya. lebih Kemudahannya real, dari iya. segi lebih real ya. Lebih real ya, karena ibarat katanya si guru ini langsung evaluasi langsung bagaimana berdasarkan ini tersampaikan rupanya Benar. buktinya mereka bisa mengisi semua kolom kan. Benar. Berarti efektivitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi sebenarnya. Kalau dibanding dulunya nanti persiapan pakai kertas, pakai ini, berarti akan terlaksana beneran nggak kira-kira? Iya betul. Sebenarnya kalau dibilang efektif tidak efektif, semuanya efektif ya. Tapi kita menilai feedbacknya langsung, responsif, spontanitasnya ya. Saya pikir lebih baik ini ya. Ini lebih murni. Kan terlaksana dengan baik. Terlaksana kayak dengan tadi, baik, walaupun tidak pada sepenuhnya perencanaan sempurna. maksimal, wow, tapi dari segi lapangan dia. Sesuai di lapangan kan? Nah, benar karena mungkin agak lebih mudah yang tadi ya. Iya, karena Pak, saya pikir juga mungkin pasarnya sama ya. Karena sekarang ini siswa itu mentalnya berbeda nih, dari dahulu kala. Jadi dari mentalnya sudah berbeda-beda. Kalau tidak terlalu membuat perencanaan berlebihan, malah aktualisasinya berbeda nanti. Tadi secara keseluruhan Bunda sudah cerita merefleksikan apa yang sudah dilakukan tadi. Kendala sudah menceritakan tadi dia memberikan solusi berinovasi gitu ya. Benar karena memang berinovasi ini sangat penting ya untuk mengatasi kemonotonan dalam sebagus apapun program. Kalau kita berulang akan ada titik jenuh kan, dimana titik kulminasi itu datang, titik kejenuhan itu datang, maka disitulah dia pengen memberikan inovasi yang sejenis inspirasinya dari kegiatan kayak kuis tadi ya. Untuk pengembangan diri seorang guru kan harus wajib itu. Menurut saya di zaman era sekarang itu pengembangan diri seorang guru kan wajib. Nah, Bu Lydia belum memberikan refleksi tentang keseluruhan dari kegiatan supervisi ini. Nah, apa sih yang tertantangnya di mana dari kegiatan supervisi ini? Terus itu? Seorang pribadi ya. Iya. Bagaimana saya diri Masa itu saya dulu. mental ya. Mental ya. Kan karena guru itu dihadapkan langsung sama siswa dan mental itu penting ya, saya diri penting kan bagi seorang guru. Jadi bagaimana mengevaluasi mental itu saya diri seorang guru dulu kan, membangunnya baru kemudian kita bisa menyampaikannya kepada siswa, kepada diri. Sebelumnya kan aku pernah menyampaikan dengan Bu Lydia ini model evaluasi yang kita lakukan ini supervisi kita lakukan ini akan berkelanjutan seperti ini realnya nanti ketika kita melaksanakan supervisi di sekolah. Kira-kira menurut Bu Lydia apa sih masukan lagi supervisi tipe kayak gini ini apa yang perlu lagi ditambahkan dan juga bagaimana cara untuk ini memperbaikinya? Apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang ya? Mungkin cara mengajar guru ya, cara mengajar gurunya, karena biasanya kan ya tadi saya bilang guru itu monoton. Kalau diperbaiki adalah bagaimana cara mengajar gurunya dulu, baru kemudian dari supervisi ini kan kemudian nanti mungkin melihat saya sudah sering cara seperti ini, mungkin akan menantang atau merangsang guru nanti saya harusnya ngajar seperti ini ya. Yang kemarin bukan salah ya, tapi lebih baik seperti ini ya. Relaksasi antara siswa dan guru kan penting. Oh, ternyata kelebihan dari supervisi ini adalah bukan cuma memberikan feedback dari supervisor kepada guru ya, tapi lebih kepada guru, kepada murid, bagaimana cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Dengan Bu Lydia merefleksi, menceritakan tadi dari apa yang sudah saya beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan, rasa sudah tergali semua belum? Apa ada perlu ditanyakan lagi sebenarnya sih yang belum ditanyakan dan belum Bu Lydia belum cerita gitu? Maksimal ya, saya banyak kalau dibilang banyak hambatan, banyak kendala, banyak kekurangan pasti ya. Pasti. Kadang sebagai guru kita mau berinovasi tapi terkendala pada durasi. Misalkan sistem pembelajaran, saya kan tidak mungkin terus pakai tebak akal ya. Mungkin ada kalanya saya perlu proyektor seperti kuisis itu kan juga perlu
rekomendasi dari Benar. sekolah kan. Nah, itu yang sebenarnya itu termasuk dalam kekurangan ya, atau hal yang perlu diperbaiki. Dukungan dari sarana dan Akomodasi prasarana. dari Oke, sekolah. ini disebut akomodasi dari sekolah. Itu yang perlu kita masukkan ibaratkan ketika kegiatan supervisi misalnya. Keren sekali. Oke, dari awal tadi kita sudah menetapkan tujuan ya, kemudian hasil ya, kemudian pengen dapat informasi. Nah, dari kita ngobrol tadi, apa yang sudah dapatkan? Informasi apa saja yang menurut dia sudah saya dapatkan dari kita ngobrol ini? Bermanfaat nggak sih? Bermanfaat ya menurut saya. Supervisi ini artinya merangsang guru-guru untuk berinovasi dengan cara mengajar yang lebih baik ke sini. Informasi yang ingin didapatkan tadi sudah didapatkan. Dan ini sebenarnya supervisi ini kalau menurut saya pribadi ini merangsang atau mendorong para guru untuk mengembangkan diri. Ya, sebagaimana kurikulum kan, jadi bukan cuma siswa yang harus mampu menghadapi perkembangan kurikulum yang terus berubah, tapi pada dasarnya guru. Jadi supervisi ini menurut saya karena ada perbedaan antara supervisi yang sebelumnya saya jalani dengan supervisi ini, mungkin kalau bisa terus diterapkan, ini mendorong atau merangsang guru-guru untuk melakukan pengembangan diri secara kontinu berlanjutan. Jadi guru itu lebih terdorong dengan cara dia cerita dan dia berpikir sendiri daripada dikomentari. Iya. Ini sudah bagus, ini Kalau tidak bagus. supervisi sebelumnya mungkin lebih kepada judgement, oh yang idealisnya seperti ini mengajar, tapi guru lebih kepada kondisi tertekan ya. Kalau supervisi ini kan bukan menekan, bukan menghakimi, bukan mengkoreksi, tapi lebih kepada kita mengevaluasi bersama-sama, kemudian kita benahi apa yang kita benahi atau kita tambah dari yang kurang. Jadi itu benar-benar inti Iya. didapatkan ya. Jadi kalau saya merasa kurang, berarti apa harus saya perbaiki? Oke, jadi mendapatkan hasil refleksi tadi, mengevaluasi sendiri apa yang sudah kita lakukan. Oke, jadi keren sekali Bu Lydia ya, terima kasih sudah mau terlibat ya. Tadi sudah kita dari awal kita sudah bikin perencanaan, sudah melaksanakan di lapangan tadi proses pembelajaran, dan kita sudah merefleksi dari apa yang sudah Bu Lydia lakukan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bu Lydia mau terlibat aktif dalam kegiatan aksi nyata ini ya. Oke, mungkin demikian obrolan singkat tentang refleksi dari Bu Lydia pasca pelaksanaan supervisi.